Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan apa itu Museum Sono Budoyo dan isi-isinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galih Damar Pamungkas. Saya Alfat Maulana. Saya Akhir Wahyu. Saya Irfan Supriyadi. Saya Azril Panjarito. Ikuti keseruan kami di Museum Sono Budoyo. Peninggalan batu yang sejak dari abad 4 sampai 5 Masehi. Acak menhir berkaitan dengan konsep pemujaan terhadap arwah leluhur. Konsep semacam ini berkembang saat manusia mulai hidup menetap mengenal pertanian. Tujuan dari pemujaan leluhur adanya sebagai penghormatan terhadap para nenek moyang sebagai satu kekuatan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Rumah Jawa merupakan salah satu representasi tantangan nilai etika dan estetika yang membuat pengetahuan lokal budaya Jawa. Struktur bangunan rumah tradisional Jawa merupakan mencerminkan komposisi ruangan bangunan khas seperti pendapa, ringgitan, dalem, dapur, atau gandok. Hubungan antar struktur ini dipengaruhi oleh mitologi, proses manifestasi, dan kosmologi Jawa. Sebuah rumah Jawa tidaknya terdiri dari satu unit dasar, yaitu omah, yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian emperan. Pada bagian dalam terdapat sentong tengah yang merupakan tempat bagi pemilik rumah untuk berhubungan dan menyatu dengan ilahi. Masa prasejarah merupakan salah satu pembabakan dalam sejarah di Indonesia. Tentang waktu ini kerap disebutkan sebagai periode ketika kebudayaan tulis aksara belum dikenal. Manusia bertukar makna melalui gambar atau simbol sederhana yang muncul dalam lukisan, cadas, hingga penggambaran arca nenek moyang. Masa transisi menuju periode sejarah berbeda di tiap wilayah karena revolusi budaya tak hanya linier tapi dapat tumbuh berkembang sesuai keinginan masyarakat pendukung budaya ingin berubah. Kebudayaan prasejarah di Jawa menunjukkan ragam artefak yang menarik untuk dipelajari karena bukti ini menunjukkan perkembangan kebudayaan manusia di masa lalu dapat bertahan hidup. Naskah Kidung Sisingir. Naskah ini adalah kumpulan dari beberapa teks yang ditulis oleh seperti pengarang-pengarang seperti Pakubuwono VI, Pakubuwono V, dan 9, Kanjeng Ratu Kencana, Estubata, R. Soekardi. Teks-teks ini sebagian besar merupakan karya piwulang yang mengandung ajaran hidup manusia yang utama, tapi ada juga teks historis, jangka, dan wayang. Dan yang sebelah ini adalah naskah kempalan serat warna-warni. Naskah ini merupakan kumpulan karya Mangkunegara, Pakubuwono, dan Yasadipura. Beberapa pujangga lainnya naskah terdiri dari 17 teks, diantaranya yaitu Serat Wulang Rajaputra, Serat Wulang Gaputra, Serat Wulang Putri, Serat Tripama, Serat Yogatama, Serat Wedatama, dan Serat Sana Sunu.
yang berisi tentang ajaran nilai-nilai karakter luhur, etika moral, susila dan budi pekerti. Penyalinan naskah ini dilakukan sekitar tahun 1901 sampai dengan 1904. Pemrakasa penyalinan yaitu R.T. Sarsadipura. Macam-macam batik yang ada di Museum Batik Jelampang. Motif batik Jelampang merupakan motif batik khas Pekalongan yang berbentuk seperti motif nitik khas Yogyakarta. Motif ini bersifat kronologis dengan bentuk simetri dan sederhana seperti bagian dari dunia. Motif ini dulunya disakralkan untuk upacara adat. Manusia Pekalongan menyertakan kain batik jamblang sebagai salah satu persembahan kepada Ratu Laut dan Den Ayu Lanjar dan upacara nyandang laut. Dan di sini ada batik cindi. Di dalam pasren kain cindi ini digunakan sebagai penutup tempat tidur, bantal, dan guling. Dalam tradisi Hindu, kain cindi motif pola jelampang menggambarkan cakra, senjata Dewi Wisnu dan tataran yoga, sehingga kain cindi dianggap memiliki kesaktian dan kekeramatan. Kain cindi yang perlu dengan makna ajaran hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup tersebut adalah tepat untuk diterapkan. Di sini ada benda yang bernama pakinangan. Pakinangan adalah suatu benda yang membuat sirih. Sudah ada sejak masa Neolitik dan berkembang rata di seluruh Nusantara. Meski dengan nama dan perangkat alat yang berbeda. Di beberapa daerah sirih pirang juga digunakan kepada tamu yang berkunjung sebagai bentuk penghormatan. Oleh sebab itu wadah atau tempat untuk menjamu sangatlah penting. Wadah menjadi simbol sang tuan rumah. Pakinangan adalah peralatan yang digunakan untuk menyirih. Tak heran apabila kemudian pakinangan sangat kaya akan hiasan. Pakinangan beragam bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan. Ini dia bentuk pakinangan, ada 3, 1, 2, dan 3. Bahan yang digunakan pun sangat cukup beragam. Ada yang terbuat dari perak, kuningan, kayu, dan anyaman bambu. Dalam satu set perlengkapan menginang terdiri dari beberapa wadah dengan fungsinya masing-masing, yaitu untuk menyimpan bahan menginang seperti pinang, sirih, gambir, tembakau, dan kapur, dan cengkeh. Di sini ada patung Arca Dewi Sri, sebuah arca Dewi Sri yang terbuat dari perunggu dengan warna kecoklatan. Digambarkan dalam posisi duduk dengan mengenakan ragam perhiasan dan atribut-atribut serta duduk di atas sebuah lapik. Ini dia patungnya yang berbentuk padma atau lotus berbentuk bundar yang berada di atas sebuah lapik yang berbentuk persegi. Tokoh digambarkan memakai berbagai perhiasan seperti anting-anting, kalung, kelang bahu, dan perhiasan dada, gelang tangan, serta memakai sabuk serta kain. Di sini ada sebuah patung Durga Mahisa Asura Mardini. Durga dalam mitologi Hindu merupakan pasangan dari dewa Siwa, yakni Dewi Prawati atau Uma dalam sosok Krodha. Di Jawa, pemujaan Durga cukup banyak disembah yang disimbolkan sebagai Dewi Pelindung dan simbol kemenangan atas peperangan. Dengan banyaknya temuan arca Durga yang berdiri di atas panggung kerbau, memiliki 8 tangan dan menaklukkan raksasa Asura. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni bangunan dan arsitektur. Seni bangunan dan arsitektur hasil perpaduan antara Islam dan budaya Jawa terlihat menonjol pada bangunan masjid dan makam kuno. Masjid tradisional di Jawa umumnya berbentuk persegi, tidak disangga oleh tiang-tiang pada dasar bangunannya, beratap tumpeng, memiliki perluasan ruang yang digunakan sebagai mihrab pada sisi barat atau barat laut, mempunyai serambi pada bagian depan atau samping, dan dinding-dinding menutupi sekeliling halaman masjid dengan suatu pintu masuk melalui sebuah gerbang di bagian depan. Sementara itu, bangunan makam di Jawa terdiri dari jirat dan nisan serta terkadang terdapat pula cungkup di atasnya. Letak makam di tempat tinggi seperti bukit atau gunung yang dianggap suci menunjukkan akulturasi antara Islam dan tradisi pra-Islam yang telah ada sebelumnya. Di sini ada beberapa seni bangunan dan arsitektur. Pertama, miniatur cungkup Sunan Bayat.
merupakan miniatur dari Cungkup Sunan Bayat atau Sunan Pandaran II, salah seorang tokoh penyebar agama Islam di Jawa pada abad ke-16 Masehi. Kedua, ada foto kompleks makam Imogiri. Ketiga, foto kompleks Masjid Astana Mantingan. Keempat, foto bangunan Masjid Demak. Kelima, foto Masjid Suranegara Lor. Keenam, foto Masjid Menara Kudus. Ketujuh, foto Masjid Gede Kauman. Di sini ada beberapa barang peninggalan Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai tuntunan hidup. Dalam bahasa Arab, Islam berakar dari kata aslama yuslimu dan islaman yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Terdapat dua konsep penting di dalam agama Islam, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama ada sajadah anyaman. Istilah sajadah berasal dari bahasa Arab sajadah yang berarti sujud. Fungsinya adalah sebagai alas saat menjalankan ibadah sholat. Kedua ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat Islam. Di sini saya ingin menjelaskan Islam dan kebudayaan. Sejak awal kedatangan Islam di Jawa, Islam berkembang dalam ruang kebudayaan para penyebar Islam di Jawa, termasuk Wali Sanga, memakai pendekatan keturunan dan mengenalkan Islam sehingga Islam mengakar dalam kehidupan kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, Islam ikut serta menghapus seluruh kebudayaan yang telah ada sebelumnya. Ada unsur budaya yang tergantikan oleh syariat Islam. Ada unsur budaya sedikit pun pula yang tetap terpelihara sepanjang tidak menyalahi nilai dasar Islam. Di Jawa, Islam berkembang melalui proses evolutif dan persuasif. Relasi antara Islam dan kebudayaan di Jawa bersifat dinamis dan kreatif. Ada proses timbal balik yang terjadi antara keduanya dan mendorong akulturasi antara Islam dan budaya lokal. Masyarakat di Jawa mengubah beberapa unsur kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan ajaran yang dibawa oleh agama Islam melalui proses adaptasi, modifikasi, penggantian maupun kreasi. Dengan demikian, banyak tradisi dan kebudayaan lokal yang kemudian mendapat sentuhan atau pengaruh Islam sehingga memperkaya kebudayaan yang ada di Jawa. Saya ingin menjelaskan tentang ukiran dan gambar oleh Islam. Ada lukisan kaca Burak. Burak merupakan tunggangan Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj. Lukisan kaca Jawa Tingkir melawan buaya. Kisah di dalam abad Tanah Jawi saat Jaka Tingkir tiba di Kedung Srenggen dalam perjalanan kembali ke kerajaan Demak untuk mengabdi. Ia dihoteng oleh kawanan buaya. Lukisan kaca Bima Dewa Purce. Dalam lakon pewayangan Bima Alis, Wakurdara ditugaskan oleh gurunya Durma untuk mencari air kehidupan Tirta Perwito guna mencari kesempurnaan hidup. Seni lukis kaca. Salah satu di antara seni lukis bernafas Islam yang berkembang di Jawa adalah seni lukis kaca atau lukisan kaca. Lukisan kaca Macan Ali. Lukisan kaca berupa harimau berwarna hitam macam alisima legal dengan kaligrafi bermakna emas. Selain menjadi simbol kerajaan Cirebon, Macan Ali juga menjadi model dekoratif dan inovatif gambar pada ornamen hias di Cirebon. Lukisan kaca Sunan Kalijaga dan Ki Ajeng Pandhanaran. Lukisan ini bercerita tentang Sunan Kalijaga yang mendatangi Ki Ageng Pandhanaran dengan menyamar sebagai seorang penjual rumput alang-alang yang menawarkan dagangannya. Kaligrafi serabat berupa ukuran figur Ganesha yang dihiasi dengan motif khas Cirebon, mega, mendung, dan wadasan. Kaligrafi. Sepasang kaligrafi serabat dengan hiasan utama berupa kaligrafi berbentuk kapal yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seni kaligrafi atau kap menduduki tempat yang paling tinggi dan mulia di antara seni Islam lainnya. Kaligrafi serabat. Kaligrafi stilasi burung abadi dan hewan mitologi banteng windu. Perpaduan antara banteng dan gajah di dalam kultur masyarakat Cirebon berupa dua kalimat syahadat. Di Jawa, permainan tradisional diwariskan melalui tradisi lisan yang biasanya terwujud melalui gerak tubuh seperti kejar-kejaran, sembunyi-sembunyian, atau mengandalkan kecekatan tangan yang mengandung ajaran tata cara berhitung sederhana. Berdasarkan sifatnya, permainan tradisional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu permainan untuk bermain
dan permainan untuk bertanding. Permainan untuk bermain biasanya dilakukan untuk mengisi waktu senggah dan lebih bersifat hiburan. Sementara permainan untuk bertanding biasanya merupakan permainan kompetitif, dimainkan lebih dari satu orang dan memiliki aturan-aturan khusus. Permainan tradisional Jawa dapat dimainkan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat bantu. Ada pula yang dimainkan dengan diiringi lagu dolanan. Beberapa permainan tradisional yang menggunakan alat antara lain permainan adu jangkrik, permainan adu kemiri, kodok-kodokan, ontong-ontong, dan kapal otok-otok. Sementara itu, permainan tradisional yang diiringi lagu dolanan antara lain jamuran, cublak-cublak suweng, dan lepetan. Ada beberapa permainan di sini, yaitu 1. Tempat adu jangkrik. Adu jangkrik dimainkan dengan cara memasukkan 2 jangkrik jantan ke dalam arena adu berupa kotak persegi panjang. Kotak aduan ini terbuat dari kayu dengan bagian sisi samping transparan untuk melihat jangkrik yang diadu dan bagian atas berlubang untuk sirkulasi udara. 2. Bubung adu jangkrik. Bubung adu jangkrik digunakan untuk menyimpan jangkrik aduan. Bubung ini adalah bambu berlubang yang nantinya berisi 1 jangkrik di setiap lubang. 3. Alat angin-angin jangkrik. Setelah dibeli atau ditangkap, jangkrik biasanya perlu diangin-anginkan terlebih dahulu. Tujuannya agar jangkrik dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Pada saat diangin-anginkan, kadangkala jangkrik diberi ramuan khusus agar lebih sehat dan kuat sehingga dapat memenangkan pertarungan. Permainan adu kemiri. Adu kemiri merupakan salah satu permainan tradisional yang sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Mataram Islam. Permainan yang juga disebut Mirobolan ini merupakan salah satu permainan yang digemari oleh Sultan Agung. Menurut cerita, Sultan Agung pernah mengajak beberapa orang untuk ikut bermain dengannya. Apabila ada yang curang, Sultan Agung tak segan untuk menghukum mereka dengan memenggal kudanya.
1, 2